Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya rahman rahimin warhamna bi rahmatikal wasi'ah irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Alhamdulillah, seperti yang selalu dikatakan, ucapan alhamdulillah di pagi hari di rumah Allah sesudah salat fardu berjamaah dan dalam halaqah ilmiah dalam tazkirah pagi itu lebih bermakna daripada suasana lain. Kita memuji Allah atas nikmat sehat, atas nikmat iman, atas nikmat mau ke masjid, atas nikmat senang duduk di masjid. Ulama mengatakan orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Situlah alamnya, disitulah dunianya, disitulah hidupnya. Sebaliknya kata ulama, orang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Liar perasaannya, tidak betah, tidak kerasan, tidak enak. Kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat beriring salam di atas Rasulullah SAW. Meng-highlight, menggarisbawahi isi khutbah Jumat kemarin tentang perlunya persatuan, berpaduan kata orang Melayu. Kita perlu bersatu padu, jangan saling menyiku, jangan saling menjatuhkan, jangan saling mencela, mencari kelemahan. Saya teringat kisah seorang menteri di Malaysia. Dia bercerita, dia pernah mendampingi almarhum Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan rektor Universitas Al-Azhar University, pernah mendampingi Syekh itu dalam acara salat fajar dan acara ilmiah di Malaysia. Dia menteri, dia sembahyang di samping rektor Universitas Al-Azhar, Syekh Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud rahimahullah. Ada bukunya tentang salat, Pak, perlu dicari. Syekh ini ada bukunya tentang salat, rahasia salat. Ada bahasa Indonesianya, Pak, perlu dicari. Bukunya nipis saja, tipis. Barangkali entah sampai 100 halaman atau tidak. Jadi kenang menteri ini, saya di samping Syekh Azhar katanya. Syekh ini tentu dia akan jadi imam. Jadi sebelum jadi imam dia ditanya menteri ini. Apa katanya? Orang di sini berkunut tak katanya. Dia tanya dulu. Orang ini baca kunut enggak katanya. Artinya kalau orang itu tak kunut, dia tak kunut lah. Kalau orang itu kunut, dia akan kunut. Ternyata komunitas itu kunut. Panjang kunutnya katanya. Bukan macam kunut kita saja. Kalau kita pergi ke komunitas yang maju-maju itu ya, kadang-kadang kunutnya itu mungkin 5 menit atau lebih. Subhanallah. Itu satu cerita. Satu cerita kedua, Imam Masjid Mekah. Imam Masjid Mekah, Al-Makkah Mukarramah, pergi ke Jakarta, salat di satu komunitas yang orangnya berkunut. Berkunut dia. Masalah yang diperselisihkan umat itu sudah ada dari dulu, tidak perlu bersih lagi. Artinya masalah khilafiyah. Khilafiyah itu
Ya namanya khilafiyah. Ada pendapat ini, ada ini. Ada A, ada B. Ada alif, ada ba. Kita mau ambil, semuanya ada dalilnya, semua ada alasannya. Tidak perlu lagi bersikeras, bertengkar. Kita yang perlu tengok ayat dalam surat Al-Hujurat. Nah, ini pedoman persatuan hidup bermasyarakat. Surah Al-Hujurat halaman 516. Al-Hujurat halaman 516 ayat 10, 11 nanti sampai ke belakang. Nah, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Nah, jadi bersaudara artinya jagalah persaudaraan. Fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah, lerailah, islahlah di antara dua orang yang kalau ada berselisih. Jangan sampai retak tidak bertemu, kusut tidak selesai, keruh tidak jernih. Jernihkanlah kekeruhan. Selesaikanlah kekusutan. Temukanlah keretakan. Wattaqullah. Takutlah kepada Allah. La'allakum turhamun. Agar kamu mendapat rahmat Allah. Ayat 10. Orang beriman itu bersaudara. Damaikanlah jika ada perselisihan, pertelingkahan. Cari jalan tengahnya. Cari titik temunya. Wattaqullah. Takutlah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat 10. Ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang beriman, jangan satu kaum mencela satu kaum. Dia yang paling tepat, yang paling betulnya. Saya betul, dia tak betul. Jangan saling mencela. Asa yakunu khairan minhum. Mungkin mereka yang kamu cela itu lebih baik daripada kamu. Nah, belum tentu lagi pada sisi Allah. Saling menyalahkan. Mungkin yang disalahkan benar. Nah, mana kita tahu. Wala nisa'um min nisa'in. Kaum wanita juga tidak boleh saling mencela. Asa yakuna khairan minhum. Mungkin yang kita anggap tak baik itu lebih baik dari kita. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kita tidak boleh menyebarkan sifat-sifat negatif di antara sesama. Dan tidak boleh memanggil dengan gelar-gelar yang tidak disukai orang. Dan tidak boleh melakukan kefasikan. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Tidak boleh melakukan perbuatan yang fasik sesudah kita beriman. Sesudah kita beriman, pertahankanlah iman kita itu. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak tobat masih lagi dalam pertelingkahan, perpecahan. Zalim orang itu. Kalau dia tidak tobat, dia zalim kata Allah. Ayat sesudahnya, ayat 12. Illadzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann. Wahai mereka yang beriman, jauhilah sifat buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ism. Kebanyakan setengah buruk sangka itu dosa. Perlu disingkirkan. Wala tajassasu. Jangan tajassus. Jangan ingin mengetahui kelemahan orang, kekurangan orang. Kelemahan diri tak nampak. Wala yaktaba'dukum ba'da. Jangan ghibah, jangan mengumpat, jangan gunjing. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi. Orang yang mengumpat, menggunjing, ghibah itu sama dengan memakan daging bangkai saudaranya. Memakai daging bangkai yang dari daging. Daging yang jadi bangkai. Fakarihtumu, tentu kamu jijik melihatnya. Makan bangkai yang busuk. Wattaqullah. Takutlah kepada Allah. Tadi wattaqullah ya. Tadi ayat 10 wattaqullah. Ini wattaqullah lagi. Takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah menerima taubat lagi Maha Rahim. Ayat 13. Ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami menciptakan kamu
dari jenis lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, kami jadikan kamu itu berbangsa, ada bangsa Arab, ada non-Arab, ada Melayu, ada Cina, ada Jepang dan lain-lain. Wa qabail, ada kabilah-kabilahnya, ada Lubis, ada Nusion, ada Parinduri dan lain, ada Serigar. Li ta'arufu, agar kamu kerjasama, saling mengenal antara lain, bukan mencari perselisihan. Inna akramakum indallahi atqakum, ini sering dibaca dalam khutbah ya. Yang paling mulia di kalangan kalian, yang paling hebat takwanya. Patokannya, barometernya, indikatornya at-taqwa. Itu yang dinilai. Innallaha alimun khabir. Allah Maha tahu, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang kamu. Jadi yang penting apa tadi? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kalian orang yang bertakwa. Jadi ayat-ayat tadi mengatakan kita itu bersaudara, kita dilarang mencela, dilarang memanggil orang dengan nama yang tidak disukainya, dilarang buruk sangka, dilarang ghibah, dilarang tajassus, spionase, melihat-lihat kelemahan orang, kelemahan diri nggak nampak. Lihatlah kelemahan diri. Kalau kita sibuk dengan kelemahan diri, nggak akan nampak kelemahan orang. Insya Allah ada doanya kita baca tadi sesudah salat. Allahumma munna alaina bi islahi uyubina. Ya Allah, karuniailah kami, berilah kami limpah rahmat-Mu agar kami memperbaiki keaiban kami. Begitulah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelasnya khutbah Jumat kemarin menghimbau persatuan dan perpaduan. Perpaduan itu bahasa sebenarnya artinya persatuanlah, persaudaraan. Karena kalau kita tidak bersatu, kalau kita berpecah, macam-macam masalah timbul. Buruk sangka tak berhenti, gunjing terus menerus. Na'udzubillah, hatinya remuk, hatinya kusut, hatinya keruh, hatinya macam-macam lah ya. Kita maunya hati kita bersih dari sifat-sifat tercela. Kita semuanya sama-sama beriman. Yang paling penting tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Ulama-ulama dulu kalau bertemu satu sama lain, walaupun mereka beda pendapat, dia akan bertemu, dia akan berjumpa. Kalau Imam Syafi'i ke tempat Imam Ahmad itu muridnya, dia akan ikut cara Imam Ahmad. Kalau satu imam pergi ke komunitas lain, beda dengan dia akan ikut komunitas itu. Nah, enaknya macam di Bukit Tinggi, ya Bukit Tinggi. Saya sering sholat di sana, subuh. Kemana pergi? Kemana masjid kita pergi suruh orang. Ke depan Pak, Buya katanya. Tanya dulu, orang di sini kunut tak? Kami terserah, mau kunut, mau tak kunut. Ustaz mau kunut, oke. Tak kunut, oke. Nah, terserah sama Ustaz katanya. Begitu di sana ya. Kemudian pergi ke tempat lain, begitu juga pergi ke di Sumbar lah pada umumnya ya. Jadi kalau di kampung dulu ke masjid kelompok ini dipanggil, masjid kelompok ini dipanggil. Enggak, ini orangnya enggak sebulu dengan kita, enggak semazhab dengan kita, tak usah dipanggil orang itu. Tidak begitu di sana. Jadi kita berusaha menyatukan lah ya. Kita ingat tadi ayat berapa tadi? Ayat 10 ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu semuanya ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, lakukanlah islah, perbaikan kalau ada terjadi perpecahan, keretakan atau kekeruhan, keruh yang perlu dijernihkan, retak yang perlu ditemukan, kusut yang perlu diselesaikan, selesaikanlah antara kita dengan saudara kita, jiran kita. Jangan kita saling merendahkan, menyatakan sesat, bid'ah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Jazakumullah khairan.
Inni uhukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.